Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari Alkitab At-Tafsir Al-Munir, yang mana pada kesempatan ini kita sampai pada surah An-Nisa ayat 56 dan 57 yang berjudul siksaan bagi orang kafir dan pahala bagi orang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum battalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar, maka kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus, battalnahum juludan ghayraha, kami ganti dengan kulit yang lain, liyadhuqul adzab, supaya mereka merasakan kepedihan azab. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan kebajikan, sanudkhiluhum jannat, akan kami masukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lahum fiha azwajum mutahharah, mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Inilah dua ayat mulia yang menjadi kelanjutan dari pembahasan pada ayat-ayat sebelumnya. Ada al-munasabah atau hubungan antara ayat-ayat ini dan yang sebelumnya, bahwa kedua ayat ini menerangkan balasan yang akan diperoleh dua kelompok yang berbeda, yaitu orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Dua kelompok orang inilah sudah diterangkan pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu sebagian orang ada yang membenarkan para nabi, dan sebagian yang lain ada yang berpaling dari kebenaran. Ada kelompok orang-orang yang beriman
kepada setiap rasul yang diutus kepada mereka, mereka membenarkannya, mendukung dakwahnya dan ikut menyebarkannya. Sedangkan kelompok yang lain yang biasanya lebih banyak, yaitu orang-orang kafir yang menolak kebenaran dan menentang dakwah yang disampaikan para rasul itu. Nah, ini dimaksudkan untuk memberikan semacam peringatan ya, kepada masing-masing. Jadi tujuan al-iman biyaumil akhir, kita mengimani dengan adanya hari akhir supaya kita semua ini punya tanggung jawab masing-masing, bahwa hidup di dunia ini tidak hanya sekedar hidup, tetapi ada konsekuensinya atau ada dampak dan implikasi atau tujuan dan tuntutannya. Iman pada saat orang-orang beriman di dunia, maka dampaknya adalah pahala, yaitu berupa kesenangan, kebahagiaan, baik yang didapatkan di dunia apalagi di akhirat dimasukkan ke surganya. Sedangkan kelompok lainnya, orang-orang kafir, mereka yang ingkar kepada dakwah para nabi dan rasul ini, nanti mendapatkan azab yang pedih. Di dunia sudah mendapatkan pengantar atau muqaddimah berupa kemelaratan ataupun kesusahan dan juga kegelisahan, dan di akhirat nanti mereka dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi kita mengimani bil yaumil akhir, ada balasan, sehingga tidak lepas begitu saja, semua ada kendali dan ada konsekuensinya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada para nabinya, khususnya Al-Quran, yang merupakan kitab terakhir yang paling jelas dan paling sempurna, akan disiksa di dalam neraka. Kemudian Allah juga menerangkan bahwa hukuman itu akan kekal. Siksaan pedih tersebut adalah setiap kali kulit mereka terbakar hingga sudah tidak dapat merasakan sakit, Allah akan menukar dengan kulit baru yang masih berfungsi dengan baik dan dapat merasakan sakitnya siksa. Nanti lebih jauh akan kita bahas ya, mukjizat ilmiah yang terkandung dalam ayat ini, yang dibuktikan dari penemuan ilmiah pada zaman modern dan sudah diketahui 1400-an tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad sendiri, tetapi Al-Quran diturunkan oleh Al-Khaliq, Allah Ta'ala, yang mengetahui segala makhluknya, termasuk dalam hal kaitannya dengan kulit. Ini ada dua lapisan. Lapisan yang terluar disebut epidermis, lapisan tengah dermis, dan lapisan yang paling bawah hipodermis. Ini nanti akan kita bahas insyaallah. Disebutkan di dalam hadis Nabawi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabaddala juluduhum kulla yaumin sab'a marrat, bahwa dalam setiap hari kulit mereka, orang-orang kafir yang dimasukkan ke neraka tersebut, akan diganti hingga 7 kali. Maksudnya adalah supaya mereka dapat terus-menerus merasakan siksa. Masya Allah. Ya, inilah siksaan yang berat yang didapatkan oleh orang-orang kafir sebagai hukuman atas kekafiran yang telah mereka lakukan di dunia ini. Dan ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan alasan mereka mendapatkan azab dan juga menerangkan kemahakuasaannya. Allah menjelaskan bahwa dirinya adalah sangat mulia dan sangat berkuasa, sehingga tidak ada yang mampu menghalanginya untuk melakukan apapun kepada orang-orang kafir, dan sangat bijaksana sehingga azab yang diberikan kepada seseorang didasarkan atas prinsip keadilan. Di antara keadilan Allah adalah
menetapkan bahwa kekafiran dan kemaksiatan akan diganjar dengan siksa dan azab, sedangkan keimanan dan amal soleh akan diganjar dengan kenikmatan dan surga. Jadi setiap amalan akan mendapatkan ganjaran yang sesuai. Oleh sebab itu, pada dua rangkaian ayat ini Allah Ta'ala menerangkan pahala orang-orang beriman setelah menerangkan siksa bagi orang-orang kafir, dengan maksud untuk menerangkan perbedaan antara keduanya. Karena sebenarnya masing-masing orang kafir ataupun orang mukmin di dunia telah diberikan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing diberikan pilihan. Orang kafir memilih jalan kekafirannya, orang mukmin memilih jalan keimanannya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin silahkan beriman, dan siapa yang ingin silahkan kufur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Sesungguhnya kami sediakan untuk orang-orang zalim itu neraka. Ibarat kita berada di persimpangan jalan. Kalau kita sedang berjalan atau mengendarai kendaraan, di persimpangan jalan sudah ada rambu-rambunya, bahwa rambu-rambu jalan yang ke kanan mengarah kepada tempat yang indah, yang menyejukkan, yang mendamaikan, tempat yang di sana banyak sekali kenikmatan. Sementara kalau jalan ke kiri penuh dengan onak-duri, banyak binatang buasnya, banyak sekali jurangnya, banyak sekali segala macam ancamannya. Tetapi kalau seorang mengendarai kendaraan dibelokkan ke kiri, tiba-tiba masuk jurang, ya jangan salahkan orang lain, tapi salahkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menggunakan akal fitrah pikirannya untuk memilih yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya tentang iman dan kufur. Itu pilihan manusia. Kita dipersilahkan memilih dan masing-masing ada konsekuensinya. Sehingga kalau orang yang memilih jalan kekufuran dan nantinya dimasukkan ke neraka, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sama sekali tidak pernah mendolimi kepada siapapun. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Allah tidak pernah mendolimi dan melakukan hal yang tidak pada tempatnya. Allah melakukan dengan segala keadilan dan kebijakannya. Nah, jemaah sekalian, berikutnya tentang surga bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melakukan amal-amal soleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Mereka merasa berbahagia dengan kenikmatan-kenikmatan yang akan terus kekal menyertai mereka. Mereka tidak akan dipindahkan dan tidak akan pernah meminta untuk dipindahkan. Mereka tidak merasa bosan ataupun penat di dalam surga. Semua itu sebagai pahala bagi amal-amal kebajikan yang telah mereka lakukan, karena keimanan tanpa amal soleh tidak akan mencukupi. Jadi amal itu adalah pembuktian daripada iman. Iman ini 3 dimensi, yaitu at-tasdiqu bil qalbi, kita meyakini dalam hati, wal iqraru bil lisan, menyatakan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, membuktikan kebenaran iman itu dengan anggota badan kita. Orang yang mengaku mukmin, maka dia harus baik dari sisi perilaku sehari-hari. Ada korelasi antara iman, akidah dan akhlak. Ada korelasi antara iman dan ibadah. Semua itu satu rangkaian. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan, ya. Kalau iman itu kaitannya dengan masalah akidah, masalah keyakinan, masalah hati. Islam itu adalah kaitannya dengan amal-amal perbuatan atau dengan ibadah. Kemudian ihsan itu kaitannya dengan akhlak yang merupakan hal-hal yang normatif, adab, baik itu adab kepada sesama manusia ataupun adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, balasan seorang muslim
Mereka juga akan mendapatkan istri-istri yang tidak mempunyai cacat akhlak dan fisik ataupun perilaku yang hina. Mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat menyebabkan perpisahan atau mengotori hubungan yang terjalin, yang disebut azwajun mutahharah, istri-istri yang disucikan. Secara fisik mereka sempurna, memiliki kesucian, dan secara rohani, secara batin mereka juga tidak memiliki penyakit-penyakit hati nanti di akhirat. Allah akan menempatkan mereka di tempat yang teduh, tidak panas dan juga tidak dingin. Itu semua adalah kenikmatan yang sempurna dan kenyamanan yang tidak ada tandingannya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk penduduk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian, ada sebuah faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis Nabawi, bahwa apabila kita menahan amarah, menahan emosi, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu mengendalikan emosi pada saat di dunia, maka insyaallah kita akan mendapat bidadari surga. Diceritakan dari Mu'adz bin Anas al-Juhani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu ta'ahumullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahullah minal huril ain ma yasha." Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk. Jadi diumumkan ya, seluruh makhluk berkumpul, kemudian orang ini diumumkan di depan makhluk-makhluk yang lain pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia sukai, yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud ini. Masya Allah, luar biasa. Orang yang mampu menahan amarah, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah ini salah satu di antara jenis atau sifat orang yang bertakwa. Di antara para ulama ada yang mengatakan satu pintu takwa, satu pintu surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang suka menahan amarah, yang mampu mengendalikan emosinya ya. Terutama ya kita sebagai orang tua ya, mampu menahan emosi kepada anak-anak kita yang barangkali melakukan hal-hal yang membuat jengkel ya, melakukan fitnah, cobaan kepada orang tuanya, bahkan mungkin melakukan permusuhan ya. Kemudian juga suami yang harus bersabar menghadapi istrinya, istri yang harus bersabar menghadapi suaminya. Semua ini butuh kesabaran ya, butuh menahan amarah. Laisa syadid bisur'ah, orang yang kuat bukan orang yang kuat dalam berduel secara fisik, walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan dirinya pada saat kondisinya marah. Jadi disebutkan di sini ya, wa huwa qadirun ala an yunfidahu, sebenarnya dia mampu mengalokasikan atau melakukan marahnya, tetapi dia tahan dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, yang diantaranya berupa al-hurul ain. Al-hurul artinya bidadari yang ada di surga nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, di ayat-ayat ini, dua ayat ini, ayat 56 dan 57 ini ada ijaz lughawi, ada kemukjizatan dalam hal bahasa. Jadi Al-Quran ini mengandung mukjizat. Yang paling terlihat itu adalah ijaz lughawi, kemukjizatan dalam hal bahasa. Karena Al-Quran diturunkan pada saat orang-orang Quraisy dulu memiliki kemampuan yang unggul dalam bidang bahasa, tetapi mereka tidak bisa menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Nah, termasuk di sini kita amati ya,
Firman Allah Ta'ala di ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Ya, saya kasih warna merah kata saufa di sini. Jadi perlu diperhatikan bahwa dalam menerangkan azab orang-orang kafir, Allah menggunakan kata saufa yang mengandung arti bahwa untuk menunggu azab tersebut sangat lama. Karena di padang mahsyar pun bisa jadi mereka akan merasakan siksa yang pedihnya melebihi siksa di neraka. Mereka menunggunya sangat lama. Disebutkan dalam riwayat sampai 50.000 tahun lamanya untuk orang-orang yang kafir. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, yang suka untuk melakukan amal-amal kebaikan, terutama yang suka melaksanakan sholat dan memperpanjang qiyamnya, berdiri pada saat sholat, maka merasakan waktu di padang mahsyar hanya sebentar saja, seolah-olah waktu antara maghrib antara asar dan maghrib saja, sebentar. Tetapi bagi orang kafir merasakan sangat lama. Nah ini ya, mereka menunggu siksa di neraka ini. Saufa nuslihin nar. Saufa ini menunjukkan waktu akan yang lama. Kemudian ketika Allah Ta'ala menerangkan tentang balasan untuk orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannat. Ketika Allah menerangkan pahala orang-orang yang beriman, Allah menggunakan huruf sin ya, atau sa, yang mengandung arti bahwa jarak masa untuk mendapatkan kenikmatan tersebut sangat dekat. Jadi ada unsur pemberian motivasi, ataupun Allah Ta'ala berkeinginan untuk memberikan iming-iming ya kepada orang-orang yang beriman, sebentar lagi, tidak lama lagi kalian akan dimasukkan ke dalam surga ya. Maka digunakan huruf sin atau sa. Kalau saufa itu lama, kalau sin itu cepat ya. Cepatnya dalam waktu yang Allah alam ya, Allah yang maha tahu ya, tentang waktunya. Berikutnya jamaah sekalian, tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum, bahwa dua ayat di atas dengan jelas menerangkan perbedaan tempat terakhir yang akan dihuni oleh orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Dan itu adalah menjadi finish ya masing-masing. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok yang digiring ke surga, kelompok yang digiring ke neraka sa'ir. Semua itu masing-masing ada tempat kembalinya. Orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pasti. Azab yang akan mereka rasakan adalah azab yang sakitnya dapat dirasakan oleh badan dan juga ruh. Apabila ada yang mengatakan atau ada yang bertanya, bagaimana mungkin kulit seseorang diazab padahal kulit tidak melakukan perbuatan dosa? Maka jawabannya adalah kulit memang bukan yang menerima azab atau siksa. Yang merasakan rasa sakit azab tersebut adalah roh atau jiwa. Karena roh atau jiwalah yang mempunyai rasa dan mengetahui maksud dari azab itu. Maksud digantinya kulit pada waktu penyiksaan adalah untuk menambah rasa sakit yang dirasakan oleh jiwa. Jadi inilah pertanggungjawaban dari jiwa kita di hadapan Allah Ta'ala nanti ya. Yang merasakan sakitnya adalah jiwa manusia. Orang-orang kafir yang dimasukkan ke neraka ini hanya kulit aja sebagai perantara saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muqatil bahwa kulit-kulit orang kafir akan dimakan oleh api dalam setiap hari sebanyak 7 kali, sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan di atas. Bahkan menurut Hasan Al-Basri sebanyak 70 kali atau sebanyak 70.000 kali. Ketika kulit itu sudah hancur, maka kulit diperintahkan untuk kembali seperti semula. Allah Maha Kuasa untuk melakukan azab itu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kuasa Allah. Allah juga Maha Bijaksana dalam mengurus hamba-hambanya dan dalam mengembalikan mereka ke tempat terakhir yang tepat.
Di masing-masing sudah ada kondisi atau ada tempatnya ya. Pada saat di alam roh dulu, di dalam hadis disebutkan, hadis yang sahih, pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah mengusap punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian muncullah dari punggung tersebut banyak ruh yang mereka itu adalah merupakan ahlul jannah, calon-calon penghuni surga. Kemudian tahap berikutnya Allah mengusap lagi punggungnya Nabi Adam dan muncullah darinya banyak ruh yang mereka itu adalah kelompok ahlun nar yang merupakan calon-calon penghuni masuk neraka. Maka saat itu ada seorang sahabat yang bertanya, "Falima amal?" Karena itu, wahai Rasulullah, buat apa kita beramal? Atau dalam hadis yang lain, "Afalan taqilu ya Rasulullah?" Kalau seperti itu kondisinya, kenapa kita tidak berpangku tangan saja? Toh masing-masing sudah pasti tempat kembalinya. Si fulan nanti penghuni neraka, si fulan nanti penghuni surga. Buat apa kita beramal? Nah, seperti itu ya pertanyaan dari sahabat, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, "La kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Ya, jangan begitu ya, setiap orang dimudahkan untuk menempuh takdirnya sendiri-sendiri. Ya, kita tidak tahu takdir akhir nanti su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Maka kita optimis saja, rambu-rambunya bisa kita lihat saat ini. Orang-orang yang nanti calon-calon penghuni surga diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan yang mengantarkan ke surga. Senang dengan ibadah, senang dengan syiar-syiar kebaikan, senang dengan masjid, senang dengan mendatangi kajian-kajian, senang menolong orang, senang bersedekah. Pokoknya rambu-rambu kebaikan itu insya Allah sebagai calon-calon penghuni surga. Kebalikannya, kalau ada orang yang susah diajak kebaikan dan senang dengan amal-amal keburukan, susah diajak ke masjid, susah diajak beramal baik, tetapi senang sekali kalau diajak ke tempat maksiat untuk hura-hura atau menghambur-hamburkan uang, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Hati-hati ya, hati-hati, bisa jadi ini adalah sebagai rambu-rambu yang mengantarkan dia menuju ke neraka. Nah, kan kembali kepada itu tadi ya, kita punya pilihan. Allah menentukan dan Allah merahasiakan takdir untuk kita masing-masing. Kalau disampaikan sekarang takdir itu, maka semua tidak ada usaha. Kalau disampaikan kamu nanti pasti masuk neraka, nah, orang itu akan berbuat maksiat terus. Kebalikannya, kalau disampaikan nanti kamu masuk surga, maka dia juga santai-santai saja, toh nanti husnul khotimah. Nah, jadi semua itu dirahasiakan supaya kita berkompetisi dalam hal kebaikan, optimisme. Insya Allah logika prinsip yang kita sampaikan tadi, Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah mendolimi. Ketika Allah menentukan kepada setiap jiwa tadi ahlul jannah, maka Allah dengan keadilannya menggiring dia dengan kebaikan, dan kita diberikan potensi-potensi semua untuk diarahkan kepada kebaikan. Jadi ini sebagai muhasabah, evaluasi bagi kita semuanya. Jemaah sekalian, ada profesor, doktor masuk Islam ya, dikarenakan keajaiban Al-Quran ayat 56 di surah An-Nisa ayat 56 ini yang sedang kita pelajari. Terbukanya tabir hati ahli farmakologi Thailand, Profesor Dr. Tajedat Tejasen, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Chiang Mai, Thailand, menyatakan diri masuk Islam saat membaca makalah Profesor Keith Moore dari Amerika. Keith Moore ini adalah ahli embriologi terkemuka dari Kanada yang mengutip surat An-Nisa ayat 56 yang menjelaskan bahwa luka bakar yang cukup dalam tidak menimbulkan sakit karena ujung-ujung syaraf sensorik sudah hilang.
setelah pulang ke Thailand, Tejatin ini menjelaskan penemuannya kepada mahasiswanya. Akhirnya mahasiswanya sebanyak 5 orang menyatakan diri masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, inilah ya, mereka para profesor ini dengan segenap potensi ilmu penelitian ya yang mereka lakukan ternyata berpadu dengan ayat Al-Quran, dan mereka akhirnya punya kesimpulan ayat Al-Quran ini bukan buatan manusia, tetapi pencipta manusia yang menurunkannya, terbukti relevan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini disebut mukjizat ilmiah atau ijazul ilmi yang kita sebutkan tadi. Ditinjau secara anatomi, lapisan kulit kita terdiri atas 3 lapisan global, yaitu epidermis, kemudian dermis, dan subkutis. Pada lapisan subkutis ini banyak mengandung ujung-ujung pembuluh darah dan syaraf. Pada saat terjadi kombustio grade 3, yaitu luka bakar telah menembus subkutis ini, maka salah satu tandanya yaitu hilangnya rasa nyeri dari pasien. Hal ini disebabkan karena sudah tidak berfungsinya ujung-ujung serabut syaraf aferen dan eferen yang mengatur sensasi persepsi. Itulah sebabnya Allah menumbuhkan kembali kulit yang rusak pada saat ia menyiksa hambanya yang kafir, supaya hambanya tersebut dapat merasakan pedihnya azab tersebut. Jadi yang bisa merasakan sakit pada saat kita luka bakar pada grade 1 ataupun 2 ini hanya lapisan luar dan tengah saja. Kalau lapisan 3, lapisan yang paling bawah ini pada luka bakar pada grade 3 ini sudah hilang rasa sakitnya ya, sudah mati rasa. Maka disinilah Allah mengembalikan ya kulit yang bagian luar, bagian tengah ini liyadzuqul azab, untuk merasakan kepada mereka itu azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya jemaah sekalian tentang pahala ya, orang yang beriman. Pahala orang beriman ini juga sudah ditetapkan. Pahala tersebut mempunyai bentuk yang beragam. Di antaranya kenikmatan di surga yang kekal, menikah dengan bidadari surga, berada di tempat yang teduh, tidak tersengat panas matahari. Tempat tersebut tidak seperti di dunia yang masih terkena hawa ataupun angin yang panas. Sebagus-bagusnya udara, ketika terkena sengit atau tersengat dengan terik matahari juga akan kepanasan. Fa innal jannata yal ma'wa, sesungguhnya surga itu disediakan ya sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Surah An-Nazi'at ini. Kemudian jemaah sekalian, sebagai gambaran ya untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya tentang bidadari surga, disebutkan di sebagian riwayat di hadits Nabawi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata min nisa'i ahlil jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina hullah. Sungguh putihnya bidadari, betisnya bidadari terlihat di balik 70 gaun. Masya Allah ya, hadis riwayat Tirmidzi. Jadi betapa kecantikan wanita surga yang disebut dengan bahasa kita bidadari ini bisa terlihat putihnya betisnya ini walaupun tertutupi oleh 70 gaun. Wanita-wanita, istri-istri yang disucikan, tidak ada kotorannya, tidak ada haidnya, tidak ada darahnya, tidak ada ingusnya, tidak ada tahi matanya, tidak ada tahi telinganya, bersih. Bahkan para penduduk surga ini ya, mereka tidak pernah buang air, tidak pernah buang air kecil ataupun tidak pernah buang air besar.
buang air ini, kotorannya itu menjadi peluh atau keringat-keringat yang bau keringat penduduk surga ini harum seperti minyak kasturi. Masya Allah ya, luar biasa. Sehingga seorang laki-laki memeluk 70 tahun tanpa bosan kepada bidadari-bidadari tersebut. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan sebuah kemah yang terbuat dari lu'lu'ah atau mutiara. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidah mujawwafatin tuluha situna milan lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihim. Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga, Allah Ta'ala sediakan kemah yang terbuat dari sebutir mutiara, tapi mutiaranya raksasa yang berongga di dalamnya. Panjang kemah tersebut 60 mil. Dalam kemah tersebut terdapat bidadari-bidadari yang banyak. Seorang mukmin tersebut akan mengitari bidadari tersebut, didatangi satu persatu. Hadis sahih riwayat Muslim, Bukhari Muslim ya. Jadi jemaah sekalian, inilah kenikmatan yang ada di surga ya, yang mana ini motivasi ya bagi laki-laki, karena mereka akan mendapatkan para bidadari. Berapa sih jumlah bidadari yang diberikan kepada setiap mukmin ahlul jannah ini? Dalam beberapa riwayat disebutkan ada 2 bidadari di samping istrinya sendiri ya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bertemu dengan suaminya yang masuk surga sama-sama. Dan istri yang merupakan wanita penduduk dunia ketika masuk surga, kecantikannya jauh melebihi daripada wanita penduduk surga asli. Nah, seperti itu. Sehingga istri-istri kita, insya Allah semuanya, para istri kita ini yang nantinya masuk surga bersama kita, kecantikannya jauh melebihi daripada kecantikannya di dunia. Tetapi garis-garis wajahnya terlihat, dan suami bisa mengenali, oh ini istri saya dulu pada saat di dunia. Nah, jadi sebagian riwayat menyebutkan 2 bidadari. Tetapi sebagian ulama mentarjih pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang mukmin yang masuk ke surga ini mendapatkan 72 pasangan. Nah, itu ditarjih oleh Al-Hafidh Al-Iraqi kemudian Al-Mubarakfuri, yang mereka berdasar kepada dalil-dalil tertentu ya, insyaallah. Allahu alam, kita tidak perlu mempersoalkan berapa jumlahnya. Yang jelas banyak, dan orang mukmin yang masuk ke surga memiliki kekuatan biologis yang luar biasa, bahkan sampai 100 kali lipat kekuatannya daripada di dunia. Biiznillah, itulah luar biasa orang-orang mukmin yang masuk ke surga. Nah, adapun wanita, ini bagi ibu-ibu ya, jangan khawatir. Ketika ibu-ibu masuk surga, bagaimana? Apakah betul ada yang disebut, kata orang Jawa, bidadara atau bidodoro ya? Apakah ada bidodoro laki-laki ya, yang ada wildanun, yaitu adalah para pelayan ya, para pelayan yang memberikan pelayanan yang sangat maksimal kepada penduduk surga. Nah, wanita yang masuk surga itu ya memiliki pendamping ya. Kata sebagian orang kan mereka akan menjadi ratu surga. Nah, kata Rasulullah, wa ma fil jannati a'zab, di surga itu tidak ada orang yang sendirian, yang tidak menikah. Artinya tidak ada yang jomblo, tidak ada yang tidak punya pasangan, semua punya pasangan. Wanita yang demikian akan menikah. Jadi kalau tadi sudah saya sebutkan, wanita penduduk dunia yang meninggal dunia nanti ya ketika masuk surga akan bertemu dengan suaminya.
yang masuk surga sama-sama. Kalau suaminya tidak masuk surga, maka wanita ini nanti akan menikah dengan laki-laki penghuni surga yang dulu belum menikah di dunia. Pada saat di dunia mungkin meninggal dalam kondisi yang masih berjaka, atau mungkin berjaka tua misalnya, sampai meninggal belum punya istri. Nah, nanti dipertemukan dengan wanita penduduk surga, penduduk dunia yang masuk surga, yang suaminya masuk neraka, atau wanita ini pada saat di dunia belum sempat menikah. Kalau wanita ini sempat menikah, maka dipertemukan dengan suaminya yang masuk ke surga. Kalau wanita ini misalnya ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia apabila menikah dengan laki-laki lain, siapa yang nanti bertemu dengan dia sebagai suaminya di surga? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan disuruh memilih, tetapi menurut sebagian ulama hadisnya dhaif ya. Ada paling tidak 2 hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi menjawab pertanyaan daripada Ummu Habibah dan juga dari sebagian istri beliau tentang wanita yang menikah lagi dan nanti di surga dengan siapa. Kata Nabi dengan akhlaknya yang terbaik atau dengan pilihan istrinya. Tetapi ini hadisnya dhaif. Yang rajih adalah dia bersama dengan suami terakhirnya pada saat di dunia. Ini berdasarkan riwayat daripada Ummu Darda, ketika sudah ditinggal wafat oleh suaminya Abu Darda, beberapa waktu setelah iddahnya selesai, didatangi oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Jadi di saat itu Muawiyah ingin melamar Ummu Darda, tetapi Ummu Darda tidak mau menerima karena beliau pernah mendengar hadis dari Rasulullah bahwasanya wanita manapun yang menikah dan setelah suaminya meninggal, fa innal mar'ata li akhiri azwajiha, wanita ini akan bersama dengan suami terakhirnya. Dia ingin bersama dengan suaminya Abu Darda di surga, sehingga nggak mau nikah lagi. Ini satu hadis. Hadis lain dari Hudzaifah ibnul Yaman menyebutkan, Hudzaifah pada saat menjelang meninggal itu berwasiat kepada istrinya, wahai istriku, saya mohon kepadamu supaya nanti kalau aku meninggal kamu tidak menikah dengan suami lain, karena aku ingin bersamamu di surga. Kenapa demikian alasannya? Beliau pernah mendengarkan sabda dari Rasulullah bahwasanya wanita itu akan bersama dengan suami terakhirnya. Kalau kamu nikah lagi nanti nggak bisa bersamaku di surga. Nah, jadi itu teknis ya, artinya pilihan. Kalau ada wasiat begitu ya monggo, tapi kalau sama-sama masih muda masuk dilarang istrinya menikah dengan suami lain ya. Toh nantinya kalau misalnya seorang suami masuk ke surga melihat istrinya yang dulu di dunia bersama dengan suami keduanya di surga, suami yang pertama tidak akan cemburu ya. Mereka sudah tercabut kecemburuannya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tidak ada penyakit ghil dalam diri mereka. Tidak ada sama sekali, walaupun melihat pasangannya bersama dengan yang lain. Nah, jadi kalau wanita yang jomblo di dunia, maka pada saat di surga dia bertemu dengan laki-laki penduduk surga yang juga di dunia dulu jomblo dan wajahnya lebih cantik, lebih tampan. Ini berdasarkan keumuman dari ayat yang tadi saya baca di saat sholat maghrib ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga ini kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Apa yang kita minta pada saat di surga nanti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Saat itu dalam riwayat disebutkan ada petani yang memohon kepada Allah, ya Allah, saya dulu petani di dunia, saya ingin mendapatkan buah-buahan, tetapi tidak instan ya. Dia ingin menikmati prosesnya. Maka diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menanam benih. Nah, tapi tidak menunggu waktu lama, sebentar saja benih ini ditunggu sudah tumbuh menjadi batang, menjadi tinggi dan berbuah dalam waktu yang sangat cepat.
tepat. Nah, itulah dengan izin Allah Ta'ala. Dia menikmati prosesnya dan menikmati buahnya itu dengan izin Allah. Jadi kalimat yang ada dalam ayat ini, ma tashtahi anfusukum, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian minta, itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu selamanya, bukan 1-2 hari. Kalau kita check in di hotel semewah apapun ada batasnya, di kotes semewah apapun ada batasnya, dan itu pun juga ada titik jenuhnya. Kalau lama-lama di sana juga jenuh ya. Tapi kalau di surga, makanan, minuman yang kita makan minum sehari-hari, semuanya tidak akan membosankan, semuanya itu memberikan kenikmatan lahir batin kepada kita. Demikianlah sama sekalian tafsir daripada 2 ayat ini, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk selalu beramal kebaikan dan dilandasi dengan keimanan, yang dengan itulah insyaallah birahmatillah kita dimasukkan di surganya Allah Ta'ala. Kita berkumpul di sana, kita bercengkrama di sana, duduk bernostalgia di sana, itu adalah kenikmatan yang sangat indah, terutama dengan keluarga inti kita. Itu janji Allah Ta'ala di surat Tur ayat ke-21, walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman yang diikuti oleh keluarganya yang beriman, maka kami pertemukan mereka di surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa nafqal ada khilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.